Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum agama Islam masuk ke wilayah Indonesia, maka banyak para pedagang muslim dari wilayah Arab dan Gujarat India datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang. Akan tetapi kaum muslimin di dalam prosesnya ternyata banyak warga pribumi yang terkagum-kagum dengan mereka. Apa penyebabnya? Kenapa banyak warga pribumi Indonesia yang terkagum-kagum dengan pedagang muslim dari wilayah Arab dan Gujarat India? Ternyata penyebabnya kaum muslimin bahwa yang mereka lihat pada saat itu adalah takwa itu betul-betul hadir di dalam perdagangan yang sedang mereka kerjakan. Kesolehan itu betul-betul nampak dan muncul di dalam transaksi yang mereka lakukan. Ketika warga pribumi membeli 1 kilo barang dari pedagang muslim, maka ternyata berbeda timbangannya dengan timbangan yang dipakai oleh warga pribumi selama ini. Kamu apakah tidak salah? Apa kamu tidak rugi? Biasanya kalau kami beli 1 kilo, tidak seperti ini timbangannya. Tidak seberat ini jumlahnya. Apakah kamu rugi atau bagaimana? Maka pedagang muslim menjawab, kami tidak salah, kami tidak rugi. Karena begitulah yang diajarkan oleh agama kami. Kalau kami ingin mendapatkan berkah, maka kami harus jujur dalam berdagang. Kalau kami ingin mendapatkan berkah, maka kami harus memenuhkan timbangan. Karena agama kami mengajarkan bahwa di dalam berdagang kami tidak hanya mencari untung, tetapi juga mencari keberkahan. Akhirnya kaum muslimin tanpa disadari, itulah yang membuat warga pribumi menjadi terkagum-kagum dengan pedagang muslim. Sehingga berangsur-angsur mereka mempelajari Islam dan menjadikan Islam sebagai agama yang mayoritas di wilayah Indonesia ini. Dan itulah yang mulai hilang dari kita sekarang umat Islam. Seakan-akan kesolehan itu cuma berada di masjid. Seakan-akan ketakwaan itu cuma berada di atas sajadah. Kenapa kita bisa soleh di dalam masjid, tetapi begitu sulit untuk soleh di luar masjid kaum muslimin? Padahal lebih 70% kegiatan kita, aktivitas kita berada di luar masjid. Maka di dalam buku-buku sejarah sering kita baca, siapa yang pertama kali membawa Islam masuk ke Indonesia? Ternyata bukanlah ulama, bukanlah ustadz. Akan tetapi yang pertama kali membawa Islam masuk ke wilayah Indonesia
adalah orang-orang yang hari-harinya di pasar, orang yang hari-harinya berdagang, akan tetapi mereka mampu menampakkan ketakwaannya, menampakkan kesolehannya ketika berdagang kaum muslimin. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa Islam tidak hanya di masjid, tetapi juga di luar masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang kawan, dia ingin membeli sebuah pakaian. Maka ketika dia pergi ke pasar, dia lihat di sebuah toko ada sebuah pakaian yang terpampang di dinding toko. Maka dia minta penjaga toko itu untuk memperlihatkan kepadanya agar dia bisa coba pakaian itu. Kalau cocok maka dia akan beli. Maka ketika pakaian itu dia coba, ternyata tidak cocok untuknya. Diminta lagi memperlihatkan koleksi yang lain. Dia coba, ternyata tidak cocok. Dia minta memperlihatkan yang lain. Dia coba, ternyata juga tidak cocok. Akhirnya kaum muslimin dengan wajah yang tidak ramah, penjaga toko ini berkata kepada kawan ini, "Bapak ini mau beli atau tidak sebetulnya? Sudah seluruh koleksi pakaian saya perlihatkan kepada Anda, tapi tidak ada satupun yang cocok." Akhirnya kaum muslimin, kawan ini keluar dari pintu toko itu dengan perasaan yang tidak enak. Akan tetapi, manakala dia masuk ke toko sebelah, ke toko yang lain, kesan pertama yang dia rasakan bahwa penjaga toko itu menyambutnya dengan wajah yang ramah, dengan senyum yang berseri-seri. Maka ketika dia minta untuk memperlihatkan seluruh koleksi pakaiannya, maka dengan senang hati dia perlihatkan. Dan ketika kawan ini mencoba, ternyata tidak ada satupun yang cocok untuknya. Akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan sikap yang santun, dengan kalimat yang santun, penjaga toko ini berkata, "Abang boleh tinggalkan nomor HP kepada saya. 1 minggu lagi koleksi pakaian saya yang baru akan datang. Maka abang akan saya telepon. Kalau ada yang cocok, maka abang boleh beli. Kalau tidak, abang boleh cari di toko yang lain." Akhirnya kaum muslimin, kawan ini keluar dari pintu toko yang kedua dengan perasaan yang senang. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang dahulu dikerjakan oleh pedagang muslim dari wilayah Arab dan Gujarat India ketika masuk ke wilayah Indonesia. Mereka betul-betul mampu menampakkan kesolehannya, menampakkan ketakwaannya ketika mereka berdagang. Maka kemuliaan, ketakwaan seorang pedagang ketika dia mampu memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggannya, memberikan senyuman yang manis, karena ketakwaan seorang pedagang itu berada di tokonya. Maka banyak kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran kaum muslimin, bahwa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memuji orang yang rajin solat saja. Di dalam Al-Quran kita dapat Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memuji orang yang rajin puasa saja, yang rajin sedekah saja. Tetapi di dalam Al-Quran kita dapat juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji orang-orang yang berdagang, orang-orang yang bertransaksi. Akan tetapi manakala datang panggilan azan untuknya, maka dia solat. Mereka dikatakan mulia karena perdagangannya, karena transaksinya tidak membuatnya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita baca literatur Islam, kita baca kitab-kitab Islam, bahwa yang namanya ibadah di dalam Islam tidak hanya sekedar menuntaskan kewajiban. Karena kalau ibadah cuma sekedar menuntaskan kewajiban, maka itu akan sangat sulit kita untuk mengerjakannya kaum muslimin. Sebagaimana kita lihat sebagian orang untuk bisa sholat subuh saja begitu tersiksa batinnya. Bahkan harus dibangunkan dengan siraman air. Bahkan juga harus dipukul dengan rotan. Maka ibadah di dalam Islam bukan sekedar menuntaskan kewajiban, tapi juga harus dilaksanakan dengan cinta.
ibadah harus dilaksanakan dengan hati. Maka seorang ulama tasawuf yang bernama Imam Jalaluddin Ar-Rumi pernah mengatakan, ketika ibadah dilakukan dengan cinta, ketika ibadah dilakukan dengan hati, maka dia akan memberikan candu bagi orang yang melakukannya. Itulah yang disebut dengan ihsan kaum muslimin. Ihsan adalah ibadah dengan hati. Ihsan adalah beribadah dengan cinta. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Maka Rasul menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Bahwasanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau merasakan kehadiran Allah. Akan tetapi kalau engkau tidak bisa merasakan kehadiran Allah, maka yakinlah pasti Allah sedang memperhatikanmu. Maka kaum muslimin, orang yang beribadah dengan ihsan, dia tidak hanya sekedar menuntaskan kewajiban, tetapi orang yang beribadah dengan ihsan, dia beribadah dengan cinta, beribadah dengan hati. Maka orang yang beribadah, orang yang salat dengan ihsan, maka yang dia kejar tidak hanya rukun dan syaratnya saja, tetapi orang yang salat dengan ihsan, maka dia juga mengejar bagaimana salatnya itu bisa khusyuk. Orang yang beribadah dengan ihsan, ketika dia berhaji, dia tidak hanya mengejar rukun dan syarat yang wajibnya saja, tetapi orang yang berhaji dengan ihsan, yang dia kejar bagaimana hajinya bisa menjadi haji yang mabrur. Orang yang berzakat, yang bersedekah dengan ihsan, yang dia cari tidak hanya sekedar menuntaskan yang wajib 2,5% saja, akan tetapi orang yang berzakat, bersedekah dengan ihsan, bagaimana sedekahnya, bagaimana zakatnya, itu bisa dia lakukan dengan ikhlas. Maka ihsan adalah beribadah dengan hati, beribadah dengan cinta, bukan sekedar menuntaskan kewajiban. Karena kalau sekedar menuntaskan kewajiban kaum muslimin, solat cuma kita laksanakan 5 kali sehari, padahal nikmat Allah kepada kita berkali-kali kaum muslimin. Kalau ibadah cuma sekedar menuntaskan kewajiban, maka zakat cuma 2,5%. Kalau cuma 2,5%, kapan kemiskinan bisa kita tuntaskan kaum muslimin? Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran kita sering membaca bahwa surga Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Itu adalah orang-orang yang selalu terkoneksi, terhubung hatinya dengan Allah. Maka seorang pedagang itu dikatakan takwa ketika dia mampu memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggannya. Karena ketakwaan seorang pedagang itu berada di tokonya. Seorang pegawai dikatakan bertakwa ketika dia mampu mengerjakan tugasnya sebagai pegawai dengan ikhlas, tidak dengan mengeluh. Karena ketakwaan seorang pegawai itu berada di kantornya kaum muslimin. Maka orang yang selalu terkoneksi hatinya dengan Allah, terhubung hatinya dengan Allah, maka menjadikan ibadah itu bukan sekedar menuntaskan kewajiban, tetapi dia melaksanakan ibadah dengan hati, melaksanakan ibadah dengan cinta. Maka pola pikir ini yang harus kita rubah kaum muslimin. Bahwa ibadah bukan sekedar menuntaskan kewajiban, tetapi ibadah harus dilaksanakan dengan hati, dilaksanakan dengan cinta. Maka menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, bagaimana caranya agar ibadah itu bisa dilaksanakan dengan cinta? Agar ibadah itu dilaksanakan dengan hati. Maka jawabannya di dalam Al-Quran sering Allah sebutkan bahwa fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan kebaikan. Maka ibadah adalah perlombaan. Maka kalau kita ingin sukses dalam melaksanakan ibadah, harus ada persiapan. Karena perlombaan akan menjadi sukses kalau kita melakukan persiapan. Maka di dalam ibadah kaum muslimin,
Setidaknya ada dua persiapan yang harus kita lakukan agar bagaimana ibadah kita, solat yang kita kerjakan itu bisa menjadi ibadah yang kita cintai kaum muslimin. Persiapan yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan ibadah secara zahir. Bagaimana kita solat, kita persiapkan dengan memakai pakaian yang rapi, memakai wangi-wangian, memakai parfum. Sama halnya dengan orang yang bekerja di pabrik. Agar dia bisa nyaman ketika bekerja di pabrik, maka dia harus memakai pakaian khusus untuk bekerja di pabrik. Agar dia bisa terkondisikan ketika bekerja di sana. Maka begitulah ibadah kaum muslimin. Kalau kita siapkan dengan baik, memakai pakaian yang rapi, memakai harum-haruman, wangi-wangian, maka itu akan membuat kita merasa nyaman ketika melaksanakan ibadah. Kemudian persiapan yang kedua kaum muslimin, agar ibadah itu bisa kita lakukan dengan hati, dengan cinta, adalah dengan melakukan persiapan secara batin. Bagaimana hati kita, pikiran kita bersih dari hal-hal yang mengotori konsentrasi kita, yang mengotori fokus kita, kekhusyuan kita di dalam beribadah kaum muslimin. Maka kalau ada pikiran-pikiran kotor masuk ke dalam pikiran kita ketika melaksanakan ibadah, maka bermohonlah kita kepada Allah dengan beristighfar, karena hanya Allah yang mampu menghilangkan pikiran-pikiran jahat ketika kita sedang melaksanakan solat. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quranul Karim surat Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang ingin diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan dia dalam melaksanakan ibadah, maka terlebih dahulu Allah lapangkan hatinya dalam menerima Islam. Akan tetapi kaum muslimin, di dalam lanjutan ayatnya Allah katakan, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Akan tetapi kata Allah, barang siapa yang ingin dibiarkan sesat oleh Allah, sulit dia untuk melaksanakan ibadah, maka Allah jadikan hatinya itu sempit, sesak, seperti dia sedang mendaki langit. Maka mengkondisikan hati kaum muslimin itu sangat penting ketika kita beribadah. Sangat penting ketika kita melaksanakan solat, agar kita bisa nyaman dalam melaksanakan solat. Maka mengkondisikan hati, mempersiapkan hati yang bersih, bersih dari riya, bersih dari sombong, bersih dari segala macam kedengkian dan penyakit hati. Itu sangat membantu kita agar ibadah yang kita kerjakan bukan sekedar menentaskan kewajiban, tetapi ibadah dilakukan dengan cinta dan dilakukan dengan hati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في إندونيسيا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا الله يا رحمن يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.